Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau mengedukasi teman-teman tentang hati-hati dalam membeli bibit anggur ya. Jadi ada bibit anggur yang tidak direkomendasikan untuk ditanam. Jadi ini saya tadi menemukan bibit anggur di kebun saya yang untuk hasil sambungnya ini tidak akan saya kirim ke konsumen ya. Kenapa? Karena tadi ini ya, ini ada contoh bibit anggur Beauty Krasotka. Kelihatannya baik-baik saja ya, hanya kuning-kuning gini karena kurang pupuk aja. Tapi untuk pertumbuhannya cukup bagus. Tapi ini tidak saya rekomendasikan untuk saya kirim ke konsumen saya. Kenapa? Ternyata ini hasil sambungannya tidak menyatu dengan bagus ya. Bisa teman perhatikan di sini. Setelah sambungannya ini saya buka, ternyata ini tidak menyatu. Bisa teman perhatikan. Lah, ini kenapa hasil sambungannya tidak menyatu dengan bagus, tapi ini bibitnya tetap tumbuh ke atas ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang untuk nyambung ini walaupun hanya nempel sebagian kecil daripada Cambium entres dan juga Cambium ini grafting, walaupun cuma nyambung sedikit, ini contoh nyambungnya sedikit ya, sebelah sini, ini tetap bisa menyalurkan istilahnya nutrisi yang diberikan berupa pupuk dari media tetap naik ke atas, walaupun hasilnya tidak akan maksimal untuk penyerapannya, tapi tetap akan ada penyerapan nutrisi yang dilakukan ya. Ini contoh bibit juga sudah umur 2 bulanan ya lebih. Dan ini dengan kondisi seperti ini, maka ini harus dibuang ya, karena sudah tidak mungkin kalau dilakukan penanaman ya. Nah, lihat. Jadi yang nyatu cuma bagian sini aja sedikit. Nah, ini ya. Ini nanti saya zoom. Nah, padahal yang nyambung cuma sedikit banget nih. Cuma di sini nih. Ini sama ini lihat. Nah, ini bekas sambungannya. Hanya ini aja yang menempel. Jadi ini bibit yang tidak direkomendasikan untuk ditanam. Makanya saya juga sering bilang pada teman-teman, kalau beli bibit di saya juga dicek aja dulu. Kalau sambungannya nggak nyatu, silakan bilang aja, nanti diganti yang baru. Tapi biasanya saya sebelum kirim, biasanya saya cek dulu. Nah, baru setelah sambungannya memang bagus, biasanya bisa ditali lagi untuk pengaman. Kalau enggak saya biarkan aja. Kalau memang sambungannya sudah menyatu dengan sempurna ya saya biarin aja. Biasanya seperti itu. Tapi biasanya saya di awal-awal pembukaan ini kan sekitar umur 1,5 sampai 2 bulan ya. Ini sudah mulai saya bukain seperti ini. Jadi nanti ketahuan yang hasilnya sambungannya tidak bagus, tidak saya kirim ya. Jadi yang saya kirim nanti yang sambungannya bagus-bagus. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil sambung yang bagus. Nah, ini adalah grafting ya, atau sambung di batang utama. Ini ukurannya sama nih, padahal sama, lihat. Jadi antara entres dan batang bawahnya sama ya, kelihatannya presisi, tapi setelah dibuka ternyata seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman baru beli bibit juga bisa dicek ya. Nanti kalau sambungannya memang tidak nyatu ya bisa minta tukar aja. Kalau saya biasanya saya pasti tukar ya, karena saya harus menjamin bahwa bibit yang dijual adalah bibit-bibit yang sambungannya bagus. Jadi nanti pertumbuhannya juga bagus. Nah, ini contoh bibit yang tidak akan saya kirim. Atau kalau misalnya kok sudah kekirim ya pasti saya minta untuk segera lapor agar langsung diganti. Nah, ini sebagai contoh ya, karena biasanya banyak sekali yang sebenarnya hasil bibitnya seperti ini, maksudnya hasilnya sambungnya kurang bagus, ternyata tetap ditanam, walaupun tetap tinggi, nanti lama-lama akan kerasa ininya tidak menyatu, akhirnya pertumbuhannya bisa stuck ya. Ini masih tetap bisa menjalar nih seperti bibit yang lain. Nah, untuk bibit yang seperti ini contohnya, ini umurnya sekitar 1,5 bulan dari grafting ya. Ini sama hasil grafting juga. Nah, ini bibit-bibit yang seharusnya ini adalah hasil sambungannya akan bagus. Nah, ini contoh, ini saya buka ya. Kemarin saya buka ininya dulu yang atas.
sekarang saya buka, coba lihat hasil sambungnya, apakah memang sudah berhasil menyatu dengan baik atau belum ya. Nah, ini bisa kayak biasa ngecek seperti ini sebenarnya. Jadi walaupun nggak dikirim pun, ini adalah kegiatan rutin yang saya lakukan sih, untuk mengecek apakah bibit-bibit yang saya buat memang sudah menyambung dengan baik ya. Nah, ini umurnya sekitar 1,5 bulan nih dari sambungnya atau graftingnya. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini bisa kita gerak-gerakan. Nah, kalau kuat berarti sambungannya sudah kuat. Nah, nih biasanya ada bekas-bekas ininya, kalusnya di sebelah sini nih, ada kelihatan kalus-kalusnya. Nah, ini kalau sudah dibuka seperti ini ya buka aja, nggak masalah sebenarnya. Ini tinggal dikasih ajir kembali, jadi nanti bibitnya akan tumbuh ke atas dengan baik ya, karena ini tanaman rambat, jadi kita berikan rambatan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah bibit Dickson ya, walaupun belum tinggi banget, tapi perakarannya sudah bagus ya, sambungannya juga sudah mantep ya. Ini sudah siap tanam sebenarnya segini juga. Nah, ini adalah contoh bibit yang rekomendasi untuk ditanam. Jadi yang pertama, akarnya banyak, sambungannya nyatu ya. Nah, daunnya juga daun yang sehat ya, pucuknya juga pucuk yang aktif ya. Nah, seperti ini. Ini memang usianya masih muda nih, 1,5 bulan. Nah, ini kalau dikasih pupuk sebentar juga akan langsung tinggi, apalagi kalau dikasih lanjaran atau dikasih ajir ya, pasti akan ngikuti lanjarannya atau ajirnya. Nah, seperti ini contoh. Ini juga ada. Kalau ini bibit Taldun ya. Nah, ini juga sama, lihat aktif banget ya, sulurnya juga sudah tumbuh dengan bagus. Nah, ini malah saya sambung dengan rostok yang kecil bertemu dengan entres yang sama-sama ukurannya. Nah, ini kalau ini atasnya menggunakan parafilm ya, kalau tadi full menggunakan plastik wrap ya. Nah, jadi ini bisa juga dibuka. Ini juga sama nih, umur sambungannya sekitar 1,5 bulan ya. Ini karena membuatnya di hari yang sama kalau nggak salah. Kalau enggak ya biasanya paling beda 1-2 harian. Karena biasanya kalau saya nyambung, kalau sudah capek ya berhenti ya, lanjut besoknya lagi. Nah, ini kita cek juga ini sambungannya ya. Nih, saya pakai ini aja biar cepet. Nah, seperti ini. Buka aja ya. Nah, ini walaupun ada bekas-bekas potongan dari ininya nggak apa-apa, nanti juga akan bekas kembali. Nah, ini lihat. Nah, ini juga sudah menyatu. Kita gerak-gerakan seperti ini. Tuh ya, bagus hasil sambungnya. Ini juga sudah bisa ditanam yang seperti ini nih, walaupun belum tinggi banget ya. Yang penting hasil sambungnya ini sudah menyatu dengan baik ya. Jadi ini juga perlu dihati-hati ya. Jadi untuk hasil sambungannya juga harus dicek dulu sebelum dilakukan penanaman. Nah, kalau di tempat saya, memang beli di tempat saya, kalau emang nggak nyatu ya pasti diganti kok, ada garansi ya. Intinya teman-teman cek dulu, dapatkan bibit-bibit yang bagus dulu, akarnya banyak, sambungannya nyatu ya. Nah, masih mending kalau sambungannya nyatu tapi setelah ditanam misalnya ada sedak atau apa, ini masih bisa diperbaiki. Jadi selama istilahnya akarnya sehat, sambungannya nyatu, ini bahkan kalau kita potong sisakan 2 but aja ya, seperti ini contoh, sisakan 2 but aja, potong segini misalnya, kalau atasnya sedak, ini masih akan tumbuh lagi dan tumbuhannya biasanya akan jauh lebih bagus dari sebelumnya. Dari but yang pecah ini akan menghasilkan bibit yang jauh lebih bagus. Ini masih mending kalau sambungannya nyatu, akarnya banyak, diapain aja mau.
Jadi tinggal ditambahkan pupuk, kemudian kalau setak di atas misalnya pucuknya terjadi masalah karena mungkin pernah kekeringan atau kena trip atau apa, untuk kita potong, nanti pecahin bootnya akan mengganti cabang yang kita buang ya, menjadi cabang yang jauh lebih subur. Ini juga bisa. Dan ini juga berlaku ya untuk bibit-bibit sambung pucuk ya. Nah, ini contoh, ini bibit sambung pucuk. Ini sama nih. Ini bawahnya Red Master, ini atasnya Malika. Ini juga harus dicek nih. Tapi kalau ini umurnya masih sangat muda banget nih. Saya belum mau buka ini. Paling baru umur 3 mingguan dari sambung ya. Nah, ini sambung pucuk. Jadi masih muda banget. Ya, ini berlaku juga untuk sistem seperti ini. Pokoknya harus dicek pokoknya sebelum tanam atau setelah sampai, dicek aja dulu. Kalau sambungannya masih muda juga bisa dibalut lagi. Asal misalnya ini sudah kelihatan nyatu seperti ini, nyatu bagus ya. Ini kalau misalnya teman-teman ragu, takut gimana-gimana ya, tinggal dibalut lagi kok. Bisa pakai plastik es atau diikat aja pakai rafia atau seadanya juga boleh. Nah, nanti kalau sudah tinggi baru istilahnya dibuka ikatannya, ini juga bisa. Tapi kalaupun tidak dibalut kembali juga nggak masalah, karena sudah kelihatan menyatu dengan bagus ya sambungannya. Karena kalau misalnya nggak nyatu ya, nanti bisa diganti yang lain ya, bilang aja. Tapi kalau saya sih biasanya saya rutin cek ya. Jadi kalaupun misalnya dikirim masih ada lilitannya ya, ini tapi sudah dipastikan saya cek dulu. Karena di umur-umur 1,5 bulan atau 1 bulan biasanya kalau yang tumbuhnya subur dulu, ini saya cek dulu, saya buka dulu, baru saya lilit lagi. Karena kelihatan ya, kalau menyatu ini kelihatan, baru biasanya saya lilit lagi. Nah, makanya kalau beli di saya kan pasti masih ada lilitannya. Ini sebenarnya lebih kepada agar lebih hati-hati aja sih dalam pengiriman ya. Walaupun tidak lepas juga, tapi biasanya setelah saya cek saya balut lagi. Nah, walaupun nggak dibalut tidak masalah ya. Ini saya tekankan. Biasanya saya kalau udah buka di usia 1 sampai 1,5 bulan sambung, ini kalau biasanya saya balut lagi. Ya, nanti saya sarankan untuk dibuka setelah bibitnya tinggi, sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, makanya ini juga hal yang penting, karena kita itu menanam anggur mulai dari bibitnya. Jadi kita persiapkan bibitnya dulu yang bagus, yang baik. Nanti hasil pertumbuhannya akan lebih bagus dan akan lebih maksimal. Jadi nanti bisa cepat berbuah. Harapannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi media, bibit, pemupukan, perawatan itu berkesinambungan untuk menghasilkan pohon anggur yang subur dan juga berbuah sesuai dengan keinginan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe ya, komen dan share. Dan juga kalau mau beli bibit di tempat saya bisa WA 083867120190. Salam pengangguran dari saya, Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.